Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Ivani dengan NIM 19034010110121. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bab Demokrasi. Secara etimologis, pengertian demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, sedangkan krotos atau kreptein berarti kekuasaan. Demokrasi juga mengandung 3 pengertian penting. Yang pertama, demokrasi dari rakyat. Yang kedua, demokrasi oleh rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi untuk rakyat. Hakikat demokrasi ada 3. Yang pertama, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak dan kewajiban sama di depan hukum. Dan yang ketiga, norma dan etika harus tetap dijunjung tinggi. Macam-macam demokrasi jika dilihat dari atas kehendak rakyat ada 2. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana mengikut sertakan rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintah, yaitu melalui permusyawaratan. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak langsung mengikut sertakan rakyat atau bisa dikatakan melalui perwakilan. Demokrasi dalam konteks atas prinsip ideologi ada 2, yaitu demokrasi konstitusional dan juga demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusionalisme adalah demokrasi yang berdasarkan kebebasan atau individualisme. Ciri khasnya adalah demokrasi ini sifatnya terbatas. Sedangkan demokrasi rakyat berhaluan Marxisme atau komunisme yang menciptakan kehidupan yang tidak mengenal status sosial atau kelas sosial. Dan yang terakhir adalah demokrasi atas dasar yang menjadi titik perhatiannya ada 3. Yang pertama, demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, biasanya ada dalam negara-negara liberal. Sedangkan dalam demokrasi material lebih menitikberatkan dalam upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, biasanya ada di negara-negara komunis. Sedangkan demokrasi gabungan yaitu menghilangkan keburukan dan mengambil kebaikan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama tahun 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer yang lebih menonjolkan peranan-peranan parlemen dan partai-partai. Periode kedua yaitu tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi ini lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik. Periode ketiga yaitu tahun 1966 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila era baru yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Dan yang terakhir periode keempat yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang, yaitu demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi: yang pertama, kesadaran akan pluralisme, dan yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, pertimbangan moral. Keempat, pemufakatan secara jujur dan sehat. Kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Keenam, kerjasama antar masyarakat. Dan yang terakhir, pandangan hidup demokratis yang harus menyatu dengan unsur pendidikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan, semoga bisa dimaklumi, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.